berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah kita mencari standar deviasi. Perlu teman-teman ingat bahwa standar deviasi adalah akar dari varians ya. Sehingga untuk menghitung varians atau simpangan bakunya atau standar deviasinya, kita cari dulu saja XI dikurangi X bar. SI tadi siji dikurangi S bar 4,5 ketemu min 3,5. 2 dikurangi S barnya 4,5 ketemu min 2,5. 3 dikurangi 4,5 di sini SI min S bar ya. 3 dikurangi 4,5 ketemu min 1,5. Terus sampai yang terakhir 9 dikurangi 4,5 hasilnya 4,5. Ini adalah kolom XI min X bar. Nah, sekarang untuk mencari standar deviasi rumusnya adalah yang saya lingkari ini. Ya, yang saya lingkari ini. Nah, setelah saya menunjukkan rumusnya, berarti di sini kita butuh XI min X bar dikuadratkan dikali FI. Berarti yang XI min X bar kimang kita kuadratkan dikalikan FI. Jadi nanti untuk 12,25 ini dari mana? Dari min 3,5 dikuadratkan dikalikan 1. Terus kemudian min 2,5 dikuadratkan dikalikan 2 ketemu 12,5. Min 1,5 dikuadratkan dikalikan 3 ketemu 6,75. Terus min 0,5 dikuadratkan dikalikan FI dikalikan 4 ketemu 1. Terus kemudian 1,5 dikuadratkan dikalikan FI. FI-nya di sini 4 ya, yang ini ketemu 9 dan seterusnya. Kalau ini kita total ketemunya adalah 105. Sehingga untuk mencari S sama dengan akar dari 105 per N-1. N tadi 20 dikurangi 119, ketemunya adalah 2,351. Yes, ini kita sudah ketemu nilai standar deviasi atau simpangan baku dari data sampel yang poin A. Nah, setelah ini, kita setelah mencari S-nya, berarti untuk mencari skewness-nya kan A3. M3 dibagi S pangkat 3. Kita hitung M3-nya. M3-nya rumusnya adalah sigma XI min X bar pangkat 3 dikali FI dibagi N. Berarti kita mencari XI min X bar pangkat 3 dikalikan FI. Berarti untuk menghitung yang kolom yang saya tarik kursor saya di bagian kolom ini, berarti untuk mencari min 42,875 itu sama kayak min 3,5 dipangkatkan 3 dikalikan FI-nya adalah 1. Terus kemudian min 31,25 ini dari mana? Berarti min 2 caranya dari min 2,5 dipangkatkan 3 dikali FI. FI-nya adalah 2. Ya. Terus sampai yang ke bawah 4,5 dipangkatkan 3 dikali FI-nya adalah 1, ketemunya adalah 91,125. Jadi yang ini ya, ini dihitung dari Ikimang dipangkatkan 3 dikalikan FI. Lah Ikimang XI yang ini dipangkatkan 2 dikalikan FI. Seperti itu. Jadi mudah. Ya, teman-teman bikin tabel bantu ini sangat memudahkan ketika teman-teman menghitung. Nah, setelah ini kalau kita total, kolom yang saya tarik ini kita total, ketemunya adalah 152,5. Tinggal kita masukkan ke rumus M3. Berarti sigma XI min X bar pangkat 3 dikali FI dibagi N itu sama kayak 152,5 yang ini tadi dibagi N-nya adalah 20, ketemunya 7,625. Setelah kita hitung A3 sama dengan M3 ya, ketemu S ketemu M3. Sehingga nanti untuk mencari A3 sama dengan M3 dibagi S pangkat 3 itu sama kayak 7,625 dibagi 2,351 pangkat 3. Ketemunya adalah 0,5868. Sehingga nilai A3-nya lebih dari 0 sehingga disebut dengan positif. Atau distribusinya nanti kemiringannya adalah positif atau ke kanan. Ya, karena nilainya lebih dari 0. Sementara berarti nanti bentuknya mencengnya adalah ke kanan dari kurva. Terus kemudian jadi nggak tepat di tengah ya.
Terus berikutnya adalah mencari kurtosis. Kurtosis di sini kan simbolnya A4, rumusnya adalah M4 dibagi S pangkat 4. M4 rumusnya sama kayak M3, bedanya pangkatnya 4. Ya, ini pangkat 3, ini pangkat 4. Kita bikin kolom di sebelahnya. XI min X bar pangkat 4 dikali FI, berarti min 3,5 pangkat 4 dikali FI-nya 1, ketemu 150,0625. Yang ini 78,125 dihitung dari min 2,5 dipangkatkan 4 dikali 2. Ketemu ini. Terus sampai yang ke bawah. Jadi untuk menghitung yang ya 3 kolom terakhir, ini acuannya adalah yang ini. XI min X bar ya. Nah, kalau misalkan ini benar, ini insya Allah ke belakang benar. Kalau teman-teman ini ngitungnya nggak salah. Yang penting X barnya juga tidak boleh salah. Terus kemudian 15,1875 itu sama kayak 1,5 dipangkatkan 4 dikali FI. FI-nya adalah 3. Terus sampai yang terakhir, ketika kita total yang kolom terakhir ketemunya adalah 1091,25. Sehingga M4-nya adalah 1091,25 dibagi N. N-nya adalah 20, ketemu 54,5625. Nah, untuk mencari A4 sehingga menjadi M4 dibagi S pangkat 4 sama kayak 54,5625 dibagi S pangkat 4, 2,351 pangkat 4 sama dengan 1,786. Atau A4-nya di sini kondisinya, karena kalau kurtosis kan kita bandingkan dengan angka 3 toh. Nah, 1,786 ini bentuknya adalah kondisinya adalah kurang dari 3, sehingga bentuknya adalah plato kurtik atau landai. Sehingga kalau kita gambarkan adalah seperti ini. Kurvanya cenderung ke kanan, ya. Ini kalau ke tengah kan di sini, ya. Berhubung ini positif ke kanan, maka bentuknya ke kanan, dia landai sehingga bentuknya akan seperti ini. Ya. Jadi nggak tepat di tengah, tapi dia lebih ke kanan, yang di sisi ini lebih panjang, terus kemudian bentuknya landai, nggak terlalu ke atas. Nah, ini untuk penyelesaian soal yang nomor A. Terus berikutnya yang B. B ini sebenarnya sama persis dengan yang nomor A. Ya, B ada bentuk tabel frekuensi, ada nilai, ada F. Nilai di sini kan pasti kita punya nilai XI toh. Masih ingat kan nilai XI? Nilai XI yang untuk tabel frekuensi itu kan data yang terletak di tengah di setiap interval. Jadi 61 sampai 65 XI-nya adalah 63 ya. Data di tengahnya kan 63. Caranya untuk menjadi 63 itu dari mana? 61 tambah 65 dibagi 2 ketemu 63. 68 dari 66 ditambah 70 ditambah 2, 68. Terus sampai ke bawah. Frekuensinya 58421, ini sesuai dengan soalnya. Cara yang pertama bagaimana? Kita cari XI dikalikan FI. Podo koyok sing poin A kemang. Ya, setelah kita kalikan ini sama ini, ya, ketemunya yang tabel XI ini ketemunya sigmanya 1390. Sehingga untuk mencari X barnya adalah 1390 dibagi 20 ketemu 69,5. Yang paling penting adalah kita mencari XI min X bar. XI min X bar, X barnya ketemu 69,5, XI-nya yang kolom ini. Berarti 63 dikurangi 69,5 ketemu min 6,5, kita letakkan di sini. 68 dikurangi 69,5 ketemunya min 1,5, kita letakkan di sini. 73 minus 9,5 ketemu 3,5 di sini sampai ke bawah. Ya, terus kemudian kita mencari S terlebih dahulu. S rumusnya adalah akar dari sigma XI min X bar kuadrat dikalikan FI per N min 1. Rumus yang ini kita bikin kolom seperti poin A. Ya, kita cari XI min X bar kuadrat dikalikan FI. Kemudian sekalian saja XI min X bar pangkat 3 dikalikan FI. SI min X bar dipangkatkan 4 dikalikan FI. Kita cari ini aja dulu semuanya supaya untuk menghitung jumlahannya nanti digunakan untuk mencari M3 sama M4. Prosesnya podo ae kayak emang. Ya, jadi ini merupakan tabel bantu namanya, digunakan untuk mencari M3, M4 sama S, dan nggak salah. Setelah kita menghitung S di sini ketemu bahwa total dari ini tadi XI min X bar kuadrat dikalikan F1 ketemunya adalah 605. Dibagi N min 1 adalah 20 min 1 berarti 19. Ketemunya adalah 5,643. Sehingga nilai S-nya adalah 5,643.
Ya, untuk menghitung M3-nya, sigma XI min X bar dipangkatkan 3 dikali FI dibagi N. Yang ini yang jadi pembilang, ya, dihitung dari kolom yang ini, yang saya tarik kursor ini, yang saya mainkan kursor saya di bagian kolom ini. Nah, ini kalau kita hitung, XI min X bar pangkat 3 dikalikan FI itu sama kayak min 6,5 pangkat 3 dikalikan FI-nya adalah 5. Kita tarik ke bawah, kita hitung sampai ke bawah, terus ketemunya adalah 2460 dibagi 20, ya. Per N kan, di sini N-nya adalah 20, ketemunya adalah 123. Sehingga A3 adalah M3 dibagi S pangkat 3. Berarti 123 dibagi S pangkat 3-nya 5,643 dipangkatkan 3 sama dengan 0,684. Sehingga kondisi seperti ini menunjukkan bahwa A3 itu lebih dari 0, maka bentuk kurvanya akan positif ke kanan. Ya, terus kemudian A4-nya yang ini yang kita gunakan. XI min X bar pangkat 4 dikalikan FI. Di sini 8925 dibagi 3125 ini dihitung dari min 6,5 pangkat 4 dikalikan FI-nya adalah 5. 40,5 ini dari mana? Min 1,5 pangkat 4 dikali FI-nya adalah 8. Ketemunya 40,5 terus sampai bawah kalau kita total ketemu 53.221,25 ya. Kita masukkan ke rumus M4. Setelah kita hitung M4 angkanya terhitung 2.661,0625 sehingga nilai A4-nya adalah M4 dibagi S pangkat 4 2661,0625 dibagi 5,643 pangkat 4, ketemunya adalah 14,808. Nah, A4 di sini ternyata nilainya lebih dari 3, sehingga kita golongkan menjadi leptokurtik atau runcing. Berarti nanti bentuk kurvanya bagaimana? Dia positif ke kanan ya, yang ini melenceng ke kanan ke sini, bentuknya leptokurtik runcing, jadi mendung cilik ke atas di sini akan semakin kecil. Nah, itu disebut leptokurtik. Ya, bisa bedakan ya. Kalau tadi platykurtik landai, leptokurtik di sini adalah runcing. Ya, itu adalah penjelasan saya mengenai skenus dan kurtosis. Saya kira cukup jelas. Jadi nanti silakan dipelajari mengenai materi skenus dan kurtosis karena ini penting digunakan untuk mengilustrasikan bentuk dari kurva. Bentuk dari kurva entah itu nanti bentuknya platykurtik, leptokurtik, ataupun mesokurtik, ataukah nanti ini ke kanan, ke kiri, atau simetris di tengah dari sekumpulan data, baik data sampel maupun data populasi.